pergi ke wartel, naik bemo. Bemonya goyang, berisi penuh. Lihatlah channel Gusti Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar salah satu materi. Namun sebelum itu kita ikuti dulu pantun belajar kita hari ini. Jika beternak diberi pagar, pagar dibuat dari papan. Anak-anak harus belajar agar tercapai masa depan. Selanjutnya materi kita hari ini sebagaimana pantun yang akan kita dengarkan berikut ini. Bengkel Sulaiman di Simpang Kuala, banyak kendaraan baru dicat. Variabel persamaan berpangkat 2, itulah namanya persamaan kuadrat. Materi kita hari ini yaitu tentang persamaan kuadrat, di mana materi ini banyak contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah yaitu persamaan kuadrat ini berupa, kalau dibuat grafiknya adalah berupa parabola. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita perhatikan bangunan-bangunan yang dibuat seperti parabola, atau kalau dalam permainan sepak bola, kalau kiper menendang bola, maka bolanya itu akan lintasannya berupa parabola. Demikian juga main badminton, main voli, kemudian main basket dan sebagainya, itu banyak lintasan-lintasan bolanya adalah berupa parabola. Baiklah, untuk ini mari kita ikuti bagaimana persamaan kuadrat itu, bentuk daripada baik rumusnya maupun bagaimana cara kita menjelaskan persamaan kuadrat tersebut. Mari kita ikuti materi kita, yaitu persamaan kuadrat. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah satu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini persamaan yang lengkap. Dengan A, B merupakan koefisien A dan B ini, dan C adalah konstanta, serta A tidak sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan contoh bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Di mana A-nya di sini 1, B-nya 3, C-nya 2. Kemudian contoh yang kedua, 2X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Di mana A-nya di sini 2, B-nya 6, C-nya 0. Kemudian contoh yang ketiga, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita lihat A-nya 1, B-nya 0, C-nya 4. Kemudian kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ini contoh yang pertama, X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Pertama kita tulis dulu soalnya. Langkah kedua yaitu kita buat 2 buah kurung yang isinya adalah faktor dari X kuadrat. Karena X dikali X adalah X kuadrat. Setelah kita buat ini, maka kita perhatikan koefisien X kuadrat sini ada 1. Cuma kalau 1 tidak ditulis. Kemudian ini 10. Kemudian kita kalikan koefisien X kuadrat itu dengan konstanta, yaitu A kali C. 1 kali 10 sama dengan 10. Kemudian 10 ini kita pindahkan dulu ke sini. Kita akan mencari faktor dari 10. Pertama, yaitu 1 kali 10. Itu pasangan pertama. Kedua, yaitu 2 kali 5. Setelah itu tidak ada lagi. Faktor 10 jadi 1, 2, 5,
10 faktornya. Sekarang kita akan melihat yaitu 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Karena di sini negatif 10 ya. Kemudian dengan syarat di sini juga kita perhatikan syaratnya ini negatif B atau negatif 3 ini yaitu 2 ditambah dengan negatif 5 hasilnya negatif 3. Jadi sama di sini. Ini negatif 10, ini negatif 3 sudah sama. Nah, karena sudah sama, B-nya sama, C-nya juga sama ini kita peroleh. Sehingga yang 2 yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian negatif 5 ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita perolehlah faktor dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0 ini faktornya. Jadi ada 2 buah faktor di sini. Setelah itu, angka berikutnya adalah tinggal kita tulis faktor pertama X plus 2 sama dengan 0 ini. Kemudian faktor kedua atau X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian baris berikutnya yaitu sini plus 2 kita kurang dengan 2. Di sebelah kanan juga harus kita kurang 2. Atau yang ini juga sama ini karena sini negatif 5 berarti kita tambah dengan 5. Di ruas kiri, di ruas kanan juga sama. Itu kita tambah dengan 5. Kemudian kita lihat hasilnya baris berikut yaitu 2 dikurang 2 ya. X tambah 0 jadinya. Kemudian 0 dikurang 2 jadi negatif 2. Atau yang ini juga sama X dikurang plus 5, maka di sini hasilnya X kurang 0 dan 0 tambah 5 dapat 5. Dan selanjutnya adalah X tambah 0 dapat X dan hasilnya di sini sama dengan negatif 2. Atau yang ini juga sama X kurang 0 dapat X sama dengan dapat 5. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan di atas tadi yaitu negatif 2 dan 5 yang ini. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah ini kalau tadi A-nya 1, sekarang ini A-nya 6, B-nya negatif 19, C-nya 10. Kita tulis dulu soalnya sama seperti tadi. Langkah kedua yaitu, nah kita buat faktor dari 6X kuadrat. Kita buat 6X dengan 6X. Karena 6X kali 6X adalah 36X kuadrat. Supaya tidak berubah, maka sini harus kita bagi dengan 6. Jadi kembali lagi ke asal. Jadi ini faktor dari 6X kuadrat. Mengapa kita buat seperti ini? Kita lanjutkan dulu. Nah, kita amati A-nya 6, C-nya 10. Jadi A kali C, atau 6 kali 10. Dapat 60. Setelah itu, kita pindahkan 60 ke sini. Kita akan mencari faktor-faktor dari 60. Nah, pertama, kita lihat pasangan pertama. 1 kali 60 sama. Faktor kedua, 2 kali 30. Yang ketiga, 3 kali 20. Yang keempat, 4 kali 15. Yang kelima, 5 kali 12. Kemudian yang keenam, 6 kali 10. Ya, inilah faktor-faktor dari 60. Nah, sekarang kita lihat, kembali lagi ke sini. Ya. Ini kalau dikalikan harusnya 60. Dua buah bilangan ini. Tapi kalau dijumlahkan harus negatif 19. Maka di sini kita cari pasangan yang pas. Kalau 1 dengan 60 tidak mungkin. Karena selisihnya adalah 59 dengan 61. Kemudian 2 dengan 30 juga tidak mungkin. Selisihnya 28 kalau jumlahkan 32. Kemudian kalau ini 3 kali 20. Selisihnya 18 kalau jumlahkan 23. 4 selisihnya ini 11 kalau jumlahkan 19. Sudah kena 19 ini ya. Tapi kita teruskan dulu. 5 dengan 16 itu kalau jumlahkan 17. Kalau dikurangkan dapat 7. 6 dengan 10 itu jumlahnya 16. Kalau dikurangkan dapat 4. Jadi yang memenuhi syarat adalah 4 kali 15. Nah, kita turunkan dulu ke bawah. Nah, sini. Ini kita lihat karena di sini 60, maka di sini harus kita ganti
4 ini harus negatif 4. Kemudian 15 juga negatif 14. Memang sini sudah benar, 4 kali 5 sudah 60. Kenapa kita harus ganti dengan negatif? Karena ini kalau dijumlahkan harus sama dengan yang negatif 19. Nah, negatif 4 tambah negatif 15. Jadi hasilnya adalah negatif 19. Nah, barulah kita pindahkan ini negatif 4 ini ke faktor yang pertama nih. Nah, yang negatif 15 juga kita pindahkan ke faktor yang kedua. Nah, sehingga setelah itu tinggal kita bagi nih. Ya, pembilang dan penyebutnya. Untuk berikutnya kita buat faktor dari 6 ini. Ya, yaitu 2 kali 3. Faktor 6 adalah 2 kali 3. Nah, supaya memudahkan kita membaginya. Ya, pertama 6. Di sini ada 6 yang akan kita bagi dengan 2. Setelah itu 4 akan juga kita bagi 2. Harus bagi kedua-duanya ya. Tidak boleh 6 saja, harus semua sini dibagi 2. Nah, selesai, habislah sini. Ini dapat 1 sini ya. Di sini nanti dapat 3, di sini dapat 2, di sini dapat 1. Kemudian 3 ini, penyebut ini akan membagi pembilang yang di atas. Pertama 6. Kemudian 15 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 nanti dapat 2. 15 dibagi 3 nanti dapat 5. Nah, kita lihat hasilnya. Karena di sini 1 kali 1, sini dapat 1 kali 1, 1. Berapapun bilangan di atas dibagi 1 sama dengan yang di atas ya. Oke, kita lihat. Nah, tadi sini 3x, ini dia. Yang di sini tadi adalah 2 menjadi negatif 2. Yang di sini tadi 6 dibagi 3 dapat 2 x, kemudian 15 dibagi 3 dapat 5. Nah, selanjutnya tinggal kita ambil faktor pertama ini, 3x dikurang 2 sama dengan 0. Atau ya faktor yang kedua ini 2x dikurang 5 sama dengan 0 ya. Setelah itu kita proses, ini ruas kiri negatif 2 ini kita tambah dengan 2. Sebelah kanan juga kita tambah 2. Ya, sehingga hasilnya kalau ditambah di sini menjadi 0. 3x tambah 0 dapat 3x. Sini 0 tambah 2 dapat 2. Atau yang ini juga sama nih. 2x dikurang 5 kita tambah dengan 5. Sebelah kiri ini. Di sebelah kanan juga harus tambah 5. Sehingga hasilnya yaitu 2x kalau ditambah dengan 5 jadi 0 di sini. 0 tambah 2x dapat 2x. Sementara juga 0 tambah 5 dapat 5. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan 3 yaitu koefisien x ini. Ya, hasilnya yaitu 3x dibagi 3 dapat x, kemudian 2 dibagi 3 jadi 2/3. Atau yang ini juga sama, kita bagi dengan koefisien x dibagi 2. Di sini juga dibagi 2. Sehingga hasilnya 2x bagi 2 dapat x, 5 dibagi 2 dapat 5/2. Sehingga kita perolehlah himpunan penyelesaian dari persamaan di atas tadi, yaitu 2/3 dan 5/2. Sekarang contoh yang ketiga, masih A-nya 2. Nah, cuma di sini ada 2 suku. Ya. A-nya 2, B-nya 10, C-nya 0. Nah, ya. Kita selesaikan. Yang pertama, ya, soal kita tulis, kemudian langkah kedua. Nah, ini kita buat faktornya nih. Faktor pertama 2x. Faktor yang keduanya adalah x. Nah, 2x kali x adalah 2x kuadrat. Setelah itu, yang ini 10x kita buat faktor juga. Yaitu kita usahakan sama dengan yang ini. Yaitu 2x dikali, nah ini 2x dikali dengan 5. Jadi ini jadi 10x. Nah, ini sama faktornya nih. Nah, 2x ini adalah faktor persekutuan. Ya. Karena sama ya. Kemudian kita coba buat hukum distributifnya ya. Kita keluarkan x ini kita keluarkan jadi 1 di sini. Kemudian kita buka kurung. Tinggal kita masukkan x ini, kemudian plus, kemudian 5 pindah ke sini. Sama dengan 0. Setelah itu, langkah berikutnya adalah ini faktor pertama hanya 2x ya. Faktor kedua yaitu x plus 5. Faktor pertama yaitu 2x sama dengan 0 ini. Faktor yang kedua ini yaitu atau x plus 5 sama dengan 0.
Kemudian langkah berikutnya adalah 2x sama dengan 0. Jadi x-nya berapa di sini nih? Berarti x-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau kasih 0 di sini, 2 kali 0 dapat 0. Atau yang ini sama, yaitu di sini kita kurang dengan 5 sehingga dapat x ya. X tambah 5 dikurang 5 dapat x. Demikian juga di sebelah kanan, 0 dikurang 5 dapat negatif 5. Sehingga kita perolehlah himpunan penyelesaiannya, yaitu 0 dan negatif 5. Sekarang contoh yang keempat. Nah, di sini kita lihat A-nya ada, A-nya 1, B-nya yang 0, C-nya 9 ya. Sekarang kita selesaikan. Nah, ini langkah kedua adalah kita buat seperti ini. X kuadrat, kemudian 9 ini kita buat bentuk kuadrat juga, yaitu menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama 0. Nah, yang perlu diingat untuk langkah ketiga ini perlu kita ingat nih, ini selisih 2 kuadrat nih. Ini kuadrat yang pertama, ini kuadrat yang kedua, ini selisihnya. Maka faktornya ini perlu diingatkan ini, yaitu A plus B dikali A min B. Nih, harus diingat. Sehingga kita bisa meneruskan yang ini. Untuk langkah berikutnya, kita ikuti contoh rumus yang ada ini, yaitu rumus selisih 2 kuadrat ya. Nah, kita ambil, nah ini X, kemudian ada 3 plus, nah ini contoh yang ini. Kemudian faktor yang kedua, X, sini 3 lagi, kemudian sini negatif, jadi sama dengan 0. Setelah itu, kita ambil faktor yang pertama, yaitu X plus 3 sama dengan 0. Atau, nah ini faktor yang kedua, X kurang 3, ya, sama dengan 0. Selanjutnya adalah, sini kita kurangi dengan 3. Nah, di sebelah kanan juga kita kurangi 3. Atau yang ini juga sama, di sini kita tambah dengan 3. Nah, ya, sebelah kanan juga kita tambah 3. Lalu kita lanjutkan, 3 dikurang 3 ya 0 ya. Jadi X tambah 0. 0 dikurang 3 dapat negatif 3. Atau yang ini juga sama, X dikurang 3 tambah 3 yaitu dapat 0 ya. Sehingga sini X kurang 0. 0 tambah 3 dapat 3. Selanjutnya X tambah 0 adalah hasilnya X. Sini tetap tidak berubah sama dengan negatif 3. Atau yang ini X dikurang 0 hasilnya adalah X. Kemudian di sini sebelah kanan tidak berubah, tetap sama dengan 3. Sehingga kita perolehlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, yaitu negatif 3 dan 3. Nah, demikianlah persamaan kuadrat kita, yaitu bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Selanjutnya, ini ada beberapa soal untuk kalian selesaikan. Selamat mengerjakan.